Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News TV One pemirsa, dan berikut kami hadirkan situasi terkini di Hotel Prima. Para kuasa hukum dari Saka Tatal ini nampaknya sedang bersiap untuk menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ini nampak kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan Krisnamurti serta tim. Ini nampaknya sesaat lagi akan bergegas menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat untuk mengikuti sidang peninjauan kembali, dengan agenda hari ini adalah mendengarkan keterangan dari sejumlah ahli yang diajukan oleh tim kuasa hukum. Ada sejumlah ahli yang diajukan oleh tim kuasa hukum dari Saka Tatal, yakni mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji, kemudian mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno, dan sejumlah ahli pidana. Nama yang kami catat ada Profesor Muzakir, kemudian ada Asmi Syahputra, Andi Hamzah, Yongki Fernando, dan satu psikolog forensik Reza Indragiri. Ini adalah nama-nama dari sejumlah ahli yang diajukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk memberikan kesaksiannya dalam sidang hari ini pemirsa. Namun tentunya kita akan nantikan bersama, nanti sidang digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri Cirebon, siapa saja saksi yang akhirnya memang terkonfirmasi akan hadir. Karena kalau kita lihat dari sidang kemarin, sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ataupun keterangan dari sejumlah saksi fakta, ini dari nama-nama yang dihadirkan ataupun diungkapkan oleh tim kuasa hukum ada sekitar 3 atau 4, namun ternyata cukup banyak yang ternyata memang hadir. Kemarin ada 8 saksi fakta yang memberikan keterangan di muka sidang. Dan sekali lagi ini kami hadirkan situasi terkini di Hotel Prima, tempat biasanya tim kuasa hukum dan juga tentunya Saka Tatal dan para saksi ini berkumpul untuk sebelumnya nanti bertolak menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sidang sebenarnya ini dijadwalkan, diagendakan mulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini artinya akan sedikit mengalami keterlambatan atau sedikit mundur. Karena kalau kita lihat juga ini tim kuasa hukum baru akan bergerak menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, pemirsa. Sedikit kita ulas mengenai sidang PK atau peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Saka Tatal. Ini dimulai pada tanggal 24 Juli lalu, pemirsa, dengan agenda pengajuan novum atau bukti-bukti baru dari tim kuasa hukum. Dan kembali kami akan lanjutkan dialog kami dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung. Pertama saya mau kembali ke Bu Elsa Syarif terlebih dahulu. Bu Elsa, tadi sempat terpotong ya Bu, mengenai apa yang Ibu ungkapkan, mungkin intimidasi yang dialami tidak hanya Aib namun juga ayahnya, mungkin bisa diungkapkan di sini Bu. Iya, benar ya. Jadi selama ini dalam kurun waktu tertentu itu ya sekitar sebulanan itu DM ini terus mendatangi bapaknya, mencari tahu di mana Aib berada, dan kemudian tujuannya hanya untuk bisa eh, dia membujuk anaknya untuk bisa mencabut keterangannya yang pernah keterangan di BAP maupun keterangannya yang pernah dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Nah, bapaknya kan tidak mau. Nah, sekarang setelah mengetahui bahwa Aib itu ada dalam memberikan kuasa kepada kita karena Aib capek untuk berlari terus bersembunyi sehingga dia perlu perlindungan, sehingga kami memberikan perlindungan dan memberikan kuasa kepada kami. Nah, setelah mengetahui dan kita umumkan itu, totalnya DM ini menemui lurah di mana tidak tahu apa yang disampaikan. Kemudian lurahnya ini menyuruh yang omnya Aep yang merupakan supir dari ambulans, terus menjemput bapaknya Aep yang namanya
Rudi Pelor dibawa ke Subang ke rumahnya DM. Nah, dan kemudian kan ditunggu kali 24 jam juga nggak ada kabar, dihubungi nggak bisa, segala nggak bisa. Nah, akhirnya kita tetapkan untuk dilaporkan ke polisian setelah hampir 2 hari ya. Ini kan hari Rebo ya. Dari hari Senin sore udah maghrib udah dibawa. Kemarin kita tunggu hari Selasa tidak juga komunikasi. Kita sudah tetapkan sekarang Aib sudah di Polda Jabar untuk membuat laporan dengan temannya bersama tim saya. Baik, Dan Bu Elsa, ini tadi saya pagi mau kita nonton di TikTok seolah-olah ada TikToknya yang dibuat di podcastnya seolah-olah gimana Bapak senang tinggal di sini. Nah, Bapak bekerja ya nanti bersihin taman begini-gini kan manipulatif itu Oke, TikTok Bu itu Elsa, ini yang mau saya karena tahu pastikan kita artinya akan laporan polisi. laporan yang dibuat ke polisian itu untuk melaporkan DM, gitu. Iya, Oke, ya, bukan Aib saja. Aib juga sudah eh, melaporkan juga Double D ya yang oke, bersama-sama sebagai saksi bahwa itu tidak benar dan Double D ini kan mengatakan bahwa seolah-olah Aib juga yang mengajak Double D ini untuk ke polisi padahal dia tidak tahu menahu. Nah, kan itu masalahnya. oke, Jadi mereka ini membuat satu poin-poin yang sehingga ini ada kecocokan dari si Double D tidak mengetahui apa-apa, tidak ada ini sampai kapanpun tidak ada namanya pembunuhan, kecelakaan dan segala rupa. Dia mengarahnya kepada kecelakaan. Udah tuh dicocok-cocokkan dengan baik Bu kreatif Elsa. dan ilustrasi mereka aja. Baik, saya mau Padahal ini kembali ke sudah fakta Mas persidangan, Heri. sudah Baik, dibahas sumpah, fakta yuridis. baik, kami Jadi ya, tangkap poinnya saya Bu nggak bisa Elsa. berkata-kata soal hal ini. Tapi yang penting hakim dan hakim yang benar-benar harus tegas memeriksa ini dengan teliti dan benar. Dan alhamdulillah memang jaksa menolak semua itu. Oke, baik, Bu Elsa, kami tangkap poinnya. Kami mau kembali ke Mas Heri. Kalau kita lihat ya, Mas, ini kan secara tidak langsung mungkin jadi ada semacam kubu ya. Kalau kita lihat mungkin di sini ada Liga Akbar dan juga Deddy Riswanto yang sudah mencabut keterangannya. Kemudian kalau tadi Bu Elsa juga sebut, tadi kliennya Aep, ini salah satu saksi kunci juga mendapatkan intimidasi atau mungkin pemaksaan ya. Kalau menurut keterangan Bu Elsa, kemudian juga ada Ibtu Rudiana, klien Bu Elsa. Mungkin kalau pandangan dari Mas Heri, apa yang sebenarnya tengah terjadi kalau kita lihat? Ini yang harus kita luruskan. Kita nggak mungkin juga membatasi kebebasan berpendapat orang ya. Tapi kemudian karena begini, jangan-jangan kalau kita mengecilkan arti kebebasan berpendapat, banyak orang yang tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Karena memang trennya sekarang kalau nggak viral nggak dapat keadilan tuh, no viral no justice. Nah, ini yang mau kita dudukkan dalam perkara ini agar bisa kita pahami secara benar menurut saya. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan itu kan tetap harus ada batasan. Nah, orang boleh melakukan podcast mungkin ya, mewawancara orang lain kemudian dimasukkan ke saluran channel YouTube misalnya, itu hak mereka. Tapi ketika melakukan tugas-tugas yang semestinya bukan tugas mereka, apalagi kasus ini sedang mencari kebenaran ya, ini yang kemudian menurut saya agak ada hal yang bisa mengganggu. Kita nggak tahu kedalaman batin seseorang itu tujuannya apa, nawaitunya apa, niatnya apa, kita nggak tahu. Tapi yang pasti ini ada dampaknya terhadap orang yang dikenai tindakan itu minimal. Maka dia punya hak hukum kan. Misalnya dia merasa tidak nyaman sehingga tadi ya, berbuntut dengan adanya pelaporan. Walaupun kita sekali lagi nggak tahu juga ujung dari pelaporan ini apa. Apakah cuma hanya sampai sebatas pelaporan atau benar-benar serius ditindaklanjuti agar ada efek jerah. Dan kita tahu sebenarnya ini salah apa enggak begitu kan. Karena ketika ada satu tindakan misalnya tadi berusaha melakukan tugas-tugas jurnalistik yang sebenarnya dia nggak punya kualifikasi dan persyaratan yang tidak terpenuhi di sana. Nah, ini menurut saya adalah batas sucinya di mana kita bisa melihat ini sudah over atau tidak. Nah, karena ya tadi ya kapasitas kan akan kita lihat dari konteks tadi. Kalau ini adalah tindakan dilakukan oleh jurnalis TV, apakah TV One melakukan investigasi ke lapangan,
itu dilindungi oleh undang-undang. Dan pastinya kalau ada pelanggaran, jelas ada pertanggungjawaban hukum dan etiknya yang bisa disampaikan. Nah kalau sampai ini cara berpikir begini dilakukan oleh banyak orang, dengan niat yang kita nggak tahu apakah keuntungan pribadi kah, atau memang sesungguhnya ingin mengejar keadilan kah, ini kan akhirnya tugas-tugas pengadilan, menghukum, menghakimi orang, sudah lebih dahulu dilakukan. Nah, jadi jangan hanya berpikir tentang impact bahwa kita ingin berbuat baik, tapi caranya harus baik juga. Menurut saya ini juga yang harus jadi pelajaran, sehingga ada pembatasan-pembatasan sejauh mana sih sebenarnya kita mungkin punya kemampuan untuk melakukan atau menggali informasi itu. Tapi kita juga harus membatasi, kalau ini terus-terus dilakukan, apakah kita menghargai sistem peradilan pidana kita? Dengan segala macam kekurangannya. Saya nggak bilang bahwa sempurna. Kasus Ronald Tanur itu membuka mata kita semua bagaimana cara berpikir hukum yang kadang tidak pakai logika gitu. Jadi masih banyak catatan tentunya ya? Ya, ini kan jadi semakin menambah buruknya catatan penegakan hukum kita. Apalagi kasus ini sedang berjalan. Kecuali kasus ini ya menurut saya tidak mendapatkan atensi apapun. Tidak ada upaya hukum apapun yang dilakukan. Mungkin ini bisa jadi stimulus. Tapi kalau sudah dihantarkan, sudah ada prosesnya, stop, berhenti di situ. Jangan kemudian jadi penyidik baru, jadi penuntut umum yang baru di luar dari kapasitasnya, jadi hakim yang baru begitu. Saya juga sebagai pakar hukum pidana yang diminta sebagai pengamati, saya juga berusaha membatasi diri. Jangan sampai terlalu masuk ke ranah yang sebenarnya kita bisa berdebat panjang di sana. Kita sama-sama punya keyakinan, pengalaman, pengetahuan kita punya. Tapi bukan berarti kita menghakimi begitu saja tanpa ada fakta-fakta yang kita miliki dan menimbulkan keyakinan kita. Baik, kita tahan dulu Mas Heri, kita harus jeda sejenak sebelum nantinya kita akan menyaksikan sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi pemirsa.